Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas B, pengantar bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Understanding Securities and Investment untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Dr. Anda Fitriati, MM. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada saya sendiri, Alivia Nurul Syahrani dengan NIM 21101115050. Kemudian ada saya, Bintang Raspati dengan NIM 21101155057. Saya Hana Duria dengan NIM 21101150072. Saya Sabrina dengan NIM 21101115085. Next. Materi kita kali ini adalah Understanding Securities and Investment. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Hana Duria. Pada Hana Duria dipersilakan. Jadi pendahuluan dari materi kita ini, sekuritas merupakan surat utang yang bisa dicairkan dalam bentuk uang atau aset dengan cepat. Namun saat ini istilah sekuritas lebih merujuk kepada bentuk kepemilikan investasi seperti saham, obligasi, atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Dalam transaksi perdagangan pasar modal, perusahaan sekuritas merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Dalam aturan pasar modal, perusahaan sekuritas terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Investasi ialah kegiatan menempatkan suatu modal dapat berupa uang atau aset berharga ke dalam suatu badan, lembaga, atau kepada suatu pihak dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Investasi sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Investasi juga berguna untuk melindungi harta dan kekayaan yang kita miliki dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki. Dalam pengertian investasi, sekuritas secara luas didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan antar pihak. Dengan kata lain, ini adalah istilah umum untuk saham, obligasi, reksadana, dana yang diperdagangkan di bursa atau jenis investasi lain yang dapat Anda beli atau jual. Next. Selanjutnya, materi sekuritas akan dijelaskan oleh rekan saya, Bintang Raspati. Sekuritas adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Namun saat ini istilah sekuritas lebih merujuk kepada bentuk kepemilikan investasi seperti saham, obligasi, atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Jadi sekuritas juga dapat diartikan sebagai bentuk bukti kepemilikan saham di sebuah perusahaan publik. Dalam transaksi perdagangan pasar modal, perusahaan sekuritas merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Nah, di Indonesia sendiri, sekuritas sering disamakan dengan perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu gamblangnya adalah perusahaan yang menjadi perantara antara investor dan trader saham dengan perusahaan yang telah mengucurkan sahamnya di perdagangan pasar modal. Next slide. Berikutnya ada jenis-jenis sekuritas. Sekuritas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sekuritas utang. Sekuritas utang adalah bukti kepemilikan utang yang berupa surat berharga yang tergantung dari tenggat waktu jatuh tempo pembayarannya. Jenis sekuritas ini biasanya meliputi obligasi pemerintah, sertifikat deposito, dan sekuritas yang dijaminkan. Biasanya jenis sekuritas ini berlaku untuk jangka waktu tertentu yang kemudian pada akhirnya dapat ditebus. Yang kedua ada sekuritas ekuitas. Sekuritas ini misalnya obligasi dan saham. Sekuritas jenis ini merupakan kepemilikan oleh pemegang saham pada suatu entitas. Misalnya di perusahaan yang diperoleh dalam bentuk saham, dan biasanya itu para pemegang saham dan biasanya mendapatkan hak untuk mengendalikan perusahaan lewat hak suara.
Selanjutnya ada investasi yang akan dijelaskan oleh Hana Duria. Baik, selanjutnya tentang investasi. Secara umum, investasi adalah suatu kegiatan menempatkan suatu modal dapat berupa uang atau aset berharga ke dalam suatu badan, lembaga, atau kepada suatu pihak dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat pendapatan nasional. Menurut salah satu ahli, yaitu Jogianto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Nah, investasi sendiri ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis, karena hakikatnya investasi bertujuan untuk mengembangkan aset dan kekayaan yang kita miliki. Next. Jenis-jenis investasi dibagi menjadi dua menurut kurun waktunya, yaitu ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, dalam periode investasi jangka pendek ini, hasil return dari investasi dapat dilihat setelah 3-12 bulan. Investasi ini sering pula disebut investasi sementara. Investasi jangka pendek memiliki dua ciri, yaitu investasi tersebut harus memiliki kualitas tinggi dan instrumen investasi tersebut harus sangat liquid dan mudah dijual kembali. Dibandingkan dengan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek ini memiliki return yang relatif jauh lebih rendah. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Jenis investasi ini membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun untuk menghasilkan sebuah return. Bahkan tidak jarang investasi jangka panjang hanya dibeli tanpa dapat dijual kembali. Return yang dihasilkan dari investasi jangka panjang umumnya memiliki nilai yang lebih optimal dibandingkan jenis investasi jangka pendek. Namun, hal tersebut dibarengi dengan resiko yang jauh lebih tinggi bagi seorang investor. Dalam investasi jangka panjang, untuk mendapatkan potensi yang semaksimal mungkin, seseorang investor harus memiliki modal yang cukup besar. Next. Selanjutnya, ada jenis-jenis instrumen investasi. Ada 6 jenis-jenis instrumen investasi. Yang pertama adalah deposito. Deposito merupakan produk simpanan bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Deposito sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama ada deposito berjangka, dan yang kedua ada sertifikat deposito. Deposito berjangka itu jangka waktunya 1, 3, 6, 12, dan bahkan sampai 24 bulan atau 1 tahun. Diterbitkan dengan cara mencantumkan nama pemilik deposito. Dan untuk deposito berjangka ini, apabila pencairannya dilakukan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda. Dan juga akan dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya. Yang kedua, sertifikat deposito itu jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Berbeda dengan deposito berjangka, sertifikat deposito ini diterbitkan dengan mencantumkan, maksud saya tidak dicantumkan nama pemilik deposito. Dan sehingga sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Yang kedua ada emas. Emas ini merupakan salah satu jenis instrumen investasi yang cukup menjanjikan. Karena nilai emas itu setiap tahunnya cenderung naik. Dan juga emas ini mudah untuk dicairkan. Yang ketiga ada properti. Properti ini berupa tanah, bangunan, atau bagian dari suatu bangunan atau yang lain oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai. Namun, properti ini memiliki kekurangan karena untuk menjualnya itu memerlukan waktu. Selanjutnya ada saham. Saham merupakan sekuritas yang mewakili kepemilikan sebagian kecil dari perusahaan. Instrumen investasi ini memberikan hak kepada pemilik investasi atas proporsi aset dan keuntungan perusahaan yang sama dengan jumlah investasi yang mereka miliki. Misalkan seseorang memiliki saham 1% di suatu perusahaan, maka ia memiliki hak 1% juga di perusahaan tersebut.
Selanjutnya ada reksadana. Reksadana ini merupakan bentuk kumpulan dana yang dikelola sebagai modal investasi untuk dikonversikan ke dalam berbagai jenis produk, seperti saham, obligasi, serta produk keuangan dan investasi lainnya. Dana yang terkumpul nantinya dikelola oleh manajer investasi, sebuah manajemen atau lembaga profesional yang bertugas untuk mengelola kegiatan investasi adalah, maksud saya termasuk reksadana juga. Yang terakhir ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini adalah kegiatan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau pemberi pinjaman dan juga debitur atau penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Next. Selanjutnya ada manfaat investasi. Investasi memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya ada 4. Yang pertama, nilai uang bertambah. Yang kedua, bisa mengungguli inflasi. Yang ketiga, mencapai financial freedom. Yang keempat, bisa belajar bertanggung jawab dan bisa mengambil keputusan. Dan untuk nilai uang bertambah ini maksudnya, dengan berinvestasi, kita bisa mencapai nilai uang yang kita inginkan dengan lebih cepat. Berbeda halnya dengan kita menabung di bank, yang setiap bulannya terkena potongan biaya administrasi. Yang kedua, bisa mengungguli inflasi. Kenapa berinvestasi bisa mengungguli inflasi? Itu karena harga barang setiap tahunnya itu akan meningkat dan daya beli kita akan menurun. Maka kita harus menjaga uang atau harta yang kita miliki, dan salah satunya dengan cara investasi. Karena investasi ini bisa menghasilkan imbal balik yang lebih tinggi daripada presentasi inflasi setiap tahunnya. Apabila kita menabung di bank, itu bunganya hanya 0,5% per tahun, sedangkan inflasi itu bisa mencapai 3%. Selanjutnya, yang ketiga, mencapai financial freedom. Financial freedom ini adalah kondisi di mana seseorang bebas secara finansial, atau dalam artian keadaan seseorang memiliki kekayaan yang mencukupi segala kebutuhannya untuk hidup tanpa memikirkan bekerja yang sangat keras untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kebutuhan yang sangat dasarnya seperti makan atau membeli pakaian itu ia sudah terpenuhi. Jadi penghasilannya lebih tinggi daripada kebutuhan hidupnya. Yang keempat, bertanggung jawab dan bisa mengambil keputusan. Nah, dengan berinvestasi kita bisa belajar bertanggung jawab atas apa yang telah kita investasikan dan juga siap bertanggung jawab atas resiko yang akan terjadi nantinya. Dan bisa mengambil keputusan karena untuk menentukan seberapa aset yang akan kita investasikan. Dan juga kita bisa mengambil keputusan kemana kita akan menginvestasikan aset kita tersebut. Next. Selanjutnya, risiko investasi yang akan dijelaskan oleh Sabrina. Adapun jenis-jenis resiko yang mungkin dihadapi oleh para investor dalam melakukan kegiatan investasi di kemudian hari. Yang pertama ada business risk, itu kemungkinan kerugian yang diderita perusahaan karena keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Yang kedua ada financial risk, resiko yang dapat ditimbulkan dari cara perusahaan membiayai kegiatan, misalnya penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. Yang ketiga ada liquidity risk, itu adanya ketidakpastian yang timbul pada saat sekuritas berada di pasar sekunder. Selanjutnya ada hubungan sekuritas dan investasi. Sekuritas dan investasi memiliki hubungan yang berkaitan. Sekuritas dapat diartikan sebagai bentuk kepemilikan investasi karena saat ini istilah sekuritas lebih merujuk pada bentuk kepemilikan investasi, seperti saham, obligasi, atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Dalam pengertian investasi, sekuritas secara luas didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan antar pihak.
Dengan kata lain, istilah ini umumnya untuk saham, obligasi, reksadana, dana yang diperdagangkan di bursa, atau jenis investasi lain yang dapat diperjualbelikan. Kesimpulannya, investasi adalah suatu kegiatan menempatkan suatu modal dapat berupa uang atau aset berharga ke dalam suatu badan, lembaga, atau kepada suatu pihak dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Sekuritas merupakan secari kertas yang menunjukkan hak untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Sekuritas dan investasi memiliki hubungan yang berkaitan. Sekuritas dapat diartikan sebagai bentuk kepemilikan investasi, karena saat ini istilah sekuritas lebih merujuk pada bentuk kepemilikan investasi seperti saham, obligasi, atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Sekian untuk pembahasan materi, dan berikut ada contoh-contoh soal mengenai securities and investment. Next. Ya, sekian presentasi mengenai materi Understanding Securities and Investment dari kelompok 13 kelas B pengantar bisnis S1 Ekonomi Pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.